Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar mengerti tentang perumpamaan domba yang hilang atau domba yang tersesat. Kita buka Matius 18 ayat 12 sampai 14 bilang demikian. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini dikatakan tentang domba yang sesat, domba yang hilang atau domba yang sesat. Saya mau berkata arti kata hilang yang diartikan sesat itu demikian. Tersesat itu jika kita itu tahu satu tujuan, kita itu mau kemana, tapi kita itu nggak tahu jalannya itu lewat mana. Sehingga akhirnya waktu kita misalnya mau ke satu kota, kita tahu kota ini. Kita sebut aja salah satu kota, mungkin Pati, Semarang atau mana. Kita tahu tujuan kita itu ke Semarang, tapi kita tidak tahu jalan ke Semarang itu lewat mana. Sehingga akhirnya waktu kita berjalan, maka kita itu melewati jalan yang salah. Jalan yang salah itu membuat kita tersesat dan membuat kita akhirnya menjadi hilang. Akhirnya kita menjadi hilang, sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan itu. Dan orang yang seperti ini, Alkitab katakan seorang gembala akan mencari domba yang tersesat ini, domba yang hilang, tapi hilangnya itu tersesat. Gitu. Dia akan cari sampai benar-benar ditemukan lagi. Dan itu sungguh-sungguh membawa satu kegembiraan yang besar. Waktu kapan? Waktu domba yang sesat, domba yang hilang ini ditemukan kembali. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh berdalih dengan ayat ini waktu kita itu melakukan sesuatu yang malas. Kita itu tiba-tiba jadi malas untuk ke gereja, kita malas untuk beribadah. Terus akhirnya kita mengharapkan supaya orang-orang itu mencari kita. Kita berharap supaya orang-orang itu cari tahu kondisi kita. Nah, ini nih satu kesalahan. Terus kita berdalih bahwa kita ini kan domba yang hilang, kita ini domba yang tersesat. Jadi gembalaku kenapa nggak pernah nyari aku waktu aku nggak pergi ke gereja. Saya mau katakan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau bukan orang yang hilang, engkau bukan orang yang tersesat, tapi engkau adalah pribadi yang sengaja menghilang. Ini berbeda, kasusnya berbeda. Waktu saudara dan semuanya itu membaca tentang kisah anak yang hilang, di situ Bapak nggak mencari, tapi waktu dia melihat anak yang hilang itu kembali, Bapak menyambut dengan sukacita. Loh, kenapa nggak dicari? Karena Bapak udah tahu anak ini itu menghilang. Dia tahu jalan pulang. Dia udah ngerti jalannya. Dia udah tahu jalannya. Jadi bukan tersesat. Kalau tersesat tuh nggak tahu jalannya. Dia nggak ngerti jalan pulang. Itu yang tersesat. Makanya yang tersesat itu perlu dicari. Karena dia nggak tahu. Dia nggak ngerti. Dia ngerti. Contoh orang Kristen. Dia masih aktif ke gereja terus-menerus. Tapi waktu dia sakit, dia datangnya ke dukun. Nah, ini tersesat. Ini sesat jalannya. Ini tersesat nih. Ini perlu dicari, ini perlu ditemui, ini perlu dibimbing, diarahkan, ditunjukkan jalan yang benar. Tapi kalau yang udah tahu itu nggak boleh ini dan itu, tapi dengan sengaja dia menjauhi peribadatan, dengan sengaja dia menjauhi persekutuan, ini namanya bukan hilang, bukan tersesat, tapi dia menghilang atau menyesatkan diri sendiri. Nah, begini, firman Tuhan ini ada bilang begini. Ibrani 10 itu bilang begini ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, ini kesengajaan. Ini kesengajaan. Untuk menghapus dosanya aja udah gak ada. Upaya gembala apa? Gembala akan nunggu, sudah dipedulikan sekali, dua kali, tapi tidak ada respon. Gembala akan nunggu. Dan waktu orang yang menghilang ini kembali, seperti anak yang hilang tadi, menghilang kemudian kembali, gembala itu akan merasa bahagia, senang, menyambut dengan sukacita.
Tapi kita nggak bisa memaksakan bahwa, oh aku kan hilang, engkau bukan hilang, engkau menghilang. Oh aku kan tersesat, engkau bukan tersesat, engkau menyesatkan diri. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Nah ini yang seringkali disalahpahami oleh para jemaat, disalahpahami oleh orang-orang Kristen. Nah mari kita luruskan ini, bahwa engkau jangan pernah menyesatkan dirimu dan jangan pernah menghilangkan dirimu. Ketahuilah, engkau jangan sengaja jadi orang yang hilang, engkau jangan sengaja jadi anak yang hilang, engkau jangan sengaja jadi orang sesat, engkau jangan sengaja jadi orang tersesat. Itu namanya bukan hilang, bukan tersesat, tapi engkau menghilang atau menyesatkan diri sendiri. Dan waktu seperti itu, waktu engkau menghilang dan engkau menyesatkan diri sendiri, yang bertanggung jawab bukan gembalamu, yang bertanggung jawab adalah kamu sendiri. Kamu udah tahu jalan pulang, pulanglah. Kamu udah tahu jalan benar, balik. Dan waktu kamu balik, kamu nggak disalahpahami. Waktu kamu balik, kamu akan diterima dengan sukacita. Karena gembalamu, bapakmu akan merasa sukacita waktu engkau kembali. Percayalah, Tuhan mengasihi hidupmu. Jangan sengaja-sengaja menghilang dan jangan sengaja-sengaja menyesatkan diri. Sebab Tuhan tidak menghendaki itu. Bapa tidak menginginkan seorang pun binasa. Tapi kalau engkau dengan sengaja menuju dalam kebinasaan itu, Tuhan juga nggak bisa larang kamu. Tapi Tuhan mengasihi hidupmu. Saya mau bilang, yuk kembali yuk. Tuhan mengasihi hidupmu. Teman-teman yang sudah menghilang, teman-teman yang sudah tersesat, menyesatkan diri, hari ini saya mau bilang, yuk teman-teman, kembali yuk. Yuk teman-teman, pulang. Tuhan menantimu, Bapamu menunggumu, gembalamu menantikan kehadiranmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.